Sekali lagi, ini merupakan bantahan dari klaim kelompok Wahabi yang mengatasnamakan pengikut salaf Abdurrahman bin Al-Jauzi Al-Hambali yang kita kenal sebagai Ibnul Jauzi ya. Jadi ada Ibnul Jauzi, ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini dua orang yang berbeda, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, ini adalah part terakhir dari serial bantahan terhadap pemahaman Wahabi yang meyakini bahwa Allah itu bertempat di arsy atau di langit. Paling tidak video ini saya buat dan saya dedikasikan untuk para YouTuber dan santri-santri Aswaja yang kalau kita mungkin cari di berbagai referensi kitab akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Jadi di video ini saya akan sampaikan paling tidak ada 90 makalah ya para ulama yang ada di 90 kitab ya, kurang lebih. Itu yang menjelaskan tentang bagaimana pemahaman ulama salaf dan para ulama khalaf dari generasi ke generasi tentang masalah Allah ini bertempat ya atau berjisim. Sekali lagi, ini merupakan bantahan dari klaim kelompok Wahabi yang mengatasnamakan pengikut salaf, padahal akidah mereka jauh berbeda dengan akidahnya para ulama salaf. Namun teman-teman, saya tidak akan menjelaskan isinya, jadi nanti silakan teman-teman tinggal catat saja atau di pause ya, di pause kemudian dicatat referensinya dan silakan dijelaskan kepada masyarakat bagaimana pemahaman akidahnya ulama-ulama salaf dan ulama khalaf dari generasi ke generasi. Karena kalau saya jelaskan satu persatu, saya yakin agak membutuhkan waktu yang lama ya, durasinya nanti terlalu panjang teman-teman ya. Jadi saya hanya menyebutkan marojiahnya saja atau sumber-sumbernya, referensi-referensinya. Silakan teman-teman Aswaja catat referensinya, bisa di screenshot atau di pause ya teman-teman sekalian. Yang pertama teman-teman ada di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari di nomor hadis 2953 dan juga riwayat Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Al-Jarud. Selanjutnya ada riwayat Imam Muslim dengan nomor hadis 4888 dan juga hadis ini diriwayatkan oleh para rawi yang lain teman-teman ya. Kemudian selanjutnya kitab Al-Farqu Bainal Firaq karya Imam Abu Mansur Al-Baghdadi yang wafat tahun 429 Hijriah, yang di sana beliau menukil makalahnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Selanjutnya ada kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin bi Syarhi Ihya Ulumuddin karya As-Sayyid Muhammad bin Muhammad Al-Husaini Az-Zabidi Asy-Syahir bil Murtada yang wafat tahun 1205 Hijriah. Beliau menukil pernyataan dari Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad yang wafat pada tahun 94 Hijriah. Kemudian selanjutnya teman-teman ada kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah karya Imam Mutasawwif Abdul Qasim Al-Qusyairi yang wafat pada tahun 465 Hijriah, yang beliau ini mengutip pernyataan Al-Imam Ja'far Shadiq yang wafat tahun 148 Hijriah. Selanjutnya teman-teman ada di dalam kitab Wasiyatul Imam Abi Hanifah fi Tauhid yang wafat pada tahun 150 Hijriah, dan kitab ini ditahqiq oleh Al-Imam Al-Kautsari yang wafat pada tahun 1371 Hijriah. Selanjutnya masih di dalam kitab yang sama teman-teman ya, di kitab Wasiyatul Imam Abi Hanifah fi Tauhid, cuma di halaman yang berbeda. Selanjutnya ada di dalam kitab Fiqhul Absat karya Imam Abu Hanifah yang ditahqiq oleh Al-Imam Al-Kautsari. Selanjutnya ada di dalam kitab Fiqhul Akbar karya Imam Abu Hanifah juga teman-teman ya. Kemudian selanjutnya ada di dalam kitab Ad-Dakhirah karya Al-Imam Al-Qarafi di juz ke-13. Imam Al-Qarafi ini adalah ulama mazhab Maliki yang wafat pada tahun 684 Hijriah, di mana beliau menjelaskan makolahnya Imam Malik yang sangat masyhur ya, yang banyak digunakan sebagai dalil orang Wahabi untuk menetapkan Allah itu beristiwa atau bertempat di arsy ya. Kemudian selanjutnya ada di dalam kitab Fiqhul Akbar karya Imam Asy-Syafi'i, ini mahtutot ya, tulisan tangan teman-teman, silakan dicek. Kemudian masih di dalam kitab yang sama ya, di dalam kitab Fiqhul Akbar karya Imam Syafi'i. Selanjutnya ada Al-Imam Abdul Wahid bin Abdul Aziz bin Abil Fadl At-Tamimi, yaitu ulama yang wafat pada tahun 410 Hijriah, di dalam kitab Aqidah Al-Imam Ahmad bin Hambal. Selanjutnya di dalam kitab Fatwa Hadithiyah karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang wafat tahun 909 Hijriah, yang menjelaskan sekali lagi tentang tuduhan kelompok Mujassimah yang menisbatkan pemahamannya kepada Imam Ahmad bin Hambal. Dan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di sini membantah ya tuduhan fitnahan dan intisab mereka kepada Imam Ahmad bin Hambal.
Selanjutnya teman-teman ada di dalam kitab Gharibul Quran wa Tafsiruhu karya Abdullah ibn Mubarak. Beliau ini adalah ulama salaf dan juga sebagai ahli tafsir ya, mufassir yang wafat tahun 237 Hijriah teman-teman. Selanjutnya di dalam tafsir At-Tabari karya Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang wafat tahun 310 Hijriah. Di dalam tafsirnya ya, Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayatul Quran. Kemudian selanjutnya masih di dalam kitab yang sama, silakan teman-teman perhatikan ya baik-baik. Selanjutnya teman-teman masih di dalam kitab yang sama ya, di tafsir At-Tabari. Selanjutnya teman-teman ada di dalam kitab Ma'anil Quran wa I'rabuhu karya Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Sari Az-Zujjaj atau Az-Zajjaj ya, ulama yang wafat tahun 311 Hijriah. Selanjutnya teman-teman ada di dalam kitab Aqidah Thahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang wafat tahun 321 Hijriah. Kemudian kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra karya Al-Imam Tajuddin As-Subki Asy-Syafi'i yang wafat tahun 771 Hijriah, di mana beliau di sini menjelaskan bagaimana pemahamannya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya di dalam kitab Ta'wilat Ahli Sunnah lil Imam Al-Maturidi yang wafat tahun 333 Hijriah, yang beliau ini merupakan rujukan Ahli Sunnah wal Jamaah di dalam akidah ya, selain Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Selanjutnya teman-teman ada di dalam kitab Ishtiqaq Asma'illah karya Imam Abu Qasim Abdurrahman bin Ishaq Az-Zujaji yang wafat tahun 340 Hijriah. Selanjutnya di dalam Tafsir Al-Kabir karya Imam At-Tabrani yang wafat tahun 360 Hijriah. Kemudian ada di dalam Tafsir Samarqandi Al-Musamma bi Bahril Ulum karya Imam Abu Laits Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim As-Samarqandi yang wafat tahun 375 Hijriah, teman-teman. Selanjutnya ada di dalam kitab Mushkilul Hadits wa Bayanuhu Libnil Furaq atau Libnil Fawraq, ulama yang wafat pada tahun 406 Hijriah. Kitab ini sangat dibenci oleh kelompok Salafi Wahabi, teman-teman. Dan ini kitab yang sangat rekomendasi untuk membantah faham-faham Mujassimah ya. Jadi di dalam kitab ini dijelaskan Al-Qur'an dan hadis mutasyabihat dan bagaimana para ulama menyikapinya, baik secara takwil maupun secara tafsir, teman-teman sekalian. Selanjutnya teman-teman ada Al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini, yaitu walid atau orang tua ayah daripada Imam Haramain Al-Juwaini yang wafat pada tahun 438 Hijriah, yang makalah beliau ini dinukil ya oleh Imam Az-Zabidi di dalam Ittihaf Sadatil Muttaqin, teman-teman. Kemudian ada kitab An-Nukat wal Uyun atau lebih populer dengan Tafsir Al-Mawardi ya, karya Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i. Beliau ini memiliki satu kitab yang sangat populer juga ya, yaitu kitab Ahkamus Sultaniyah. Dia wafat pada tahun 450 Hijriah. Kemudian teman-teman ada kitab Al-Asma wa Sifat karya Imam Al-Baihaqi yang wafat tahun 458 Hijriah. Selanjutnya masih di dalam kitab yang sama ya. Selanjutnya di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah karya Imam Abdul Qasim Al-Qusyairi ya. Jadi saya susunkan teman-teman ya berdasarkan tahun wafat. Jadi dari generasi awal sampai generasi terakhir, teman-teman ya. Selanjutnya masih di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah ya, di halaman yang berbeda. Kemudian ada kitab Al-Wajiz fi Tafsir Al-Kitab Al-Aziz karya Imam Abi Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 468 Hijriah. Selanjutnya ada kitab Al-Isyaratu ila Madhhabi Ahlil Haq karya Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi yang wafat pada tahun 476 Hijriah. Jadi teman-teman tinggal lihat yang saya garis bawahi, nah itu poin pentingnya ya teman-teman. Kemudian selanjutnya masih di dalam kitab yang sama di halaman yang berbeda. Selanjutnya ada kitab Luma'ul Adillah fi Qawaidi Ahli Sunnah wal Jamaah karya Imamul Haramain Abdul Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini Asy-Syafi'i atau Imam Haramain lah ya yang kita kenal, yang wafat pada tahun 478 Hijriah, teman-teman. Selanjutnya ada kitab Al-Wujuh wan Nadhair li Al-Fadhi Kitabil Aziz karya Asy-Syaikh Al-Mufassir Al-Husain bin Muhammad Ad-Damaghani Al-Hanafi yang wafat pada tahun 478 Hijriah. Kemudian di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali yang wafat pada tahun 505 Hijriah. Selanjutnya masih di dalam kitab yang sama Ihya Ulumuddin, kemudian kitab Ihya Ulumuddin juga di halaman yang berbeda. Masih Ihya Ulumuddin ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya ada kitab At-Tamhid li Qawaid Tauhid karya Imam Abu Thana Mahmud bin Zaid Al-Lamishi Al-Hanafi Al-Maturidi yang wafat pada tahun 522 Hijriah di bab yang sangat menohok ya untuk kelompok Wahabi, Finapil Makan wal Jihad ya, di dalam bab menafikan arah dan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ada kitab Masyariqul Anwar ala Sahihil Athar karya Imam Al-Qadhi Abdul Fadl Ayyad As-Sibti Al-Maliki yang wafat pada tahun 544 Hijriah.
Selanjutnya ada kitab Al-Bidayah Minal Kifayah fil Hidayah fi Usuluddin karya Al-Imam Asy-Syaikh Nuruddin Ahmad bin Mahmud bin Abi Bakar As-Sabuni yang wafat pada tahun 580 Hijriah. Selanjutnya ada kitab Daf'us Syubahi Tashbih bi Akafi Tanzi karya Al-Imam Al-Muhaddits Al-Hafiz Al-Mufassir Abdurrahman bin Al-Jauzi Al-Hambali yang kita kenal sebagai Ibnul Jauzi ya. Jadi ada Ibnul Jauzi, ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini dua orang yang berbeda teman-teman ya. Yang wafat pada tahun 597 Hijriah dan kitab ini pun sangat ditakuti oleh kelompok Salafi Wahabi ya teman-teman. Kemudian selanjutnya masih di dalam kitab yang sama di halaman yang berbeda. Selanjutnya ada kitab Tafsir Mafatihul Ghaib yaitu karya Al-Imam Al-Mufassir Fakhruddin Ar-Razi Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 606 Hijriah. Ya, tahu yang kita kenal Imam Fakhruddin Ar-Razi dan ini pun salah seorang ulama yang sangat dibenci mungkin ya oleh Salafi Wahabi teman-teman. Kemudian selanjutnya di dalam kitab Asasut Taqdis ya sama karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, ini kitab yang sangat ditakuti juga oleh Wahabi teman-teman. Kemudian ada kitab Bayanul Ma'ani fi Syarhi Aqidati Syaibani karya Al-Imam Al-Qadhi Ismail bin Ibrahim Asy-Syaibani yang wafat pada tahun 629 Hijriah. Kemudian selanjutnya teman-teman ada kitab Amal Ibnul Hajib Al-Maliki, seorang ulama besar dalam mazhab Maliki ya teman-teman yang wafat pada tahun 646 Hijriah. Lalu ini termasuk rujukan dalam mazhab Maliki. Kemudian selanjutnya kitab Al-Isyaratu ilal Ijaz fi ba'di anwa'il majaz karya Syekhul Islam Izzuddin bin Abdul Salam Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 660 Hijriah atau yang sering kita kenal Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam ya teman-teman. Kemudian selanjutnya di dalam tafsir Al-Qurtubi teman-teman, beliau wafat pada tahun 671 Hijriah. Kemudian ada di dalam kitab Syarah Muslim bi Syarhin Nawawi karya Imam An-Nawawi ya, yang mensyarahi kitab Sahih Muslimnya Imam Muslim yang wafat pada tahun 676 Hijriah. Selanjutnya ada kitab Ad-Dakhirah karya Imam Al-Qarafi yang wafat pada tahun 684 Hijriah yang beliau menjelaskan ya di sini ahli kalam. Kalau orang Wahabi kan sangat benci dengan ahli kalam. Padahal ahli kalam yang dibenci oleh Imam Syafi'i itu bukan ahli kalamnya pengikut-pengikut Ahlus Sunnah Asy'ariyah ya, tapi kelompok-kelompok bid'ah seperti Mu'tazilah, kemudian Khawarij, Syiah dan lain sebagainya teman-teman. Dan ini dijelaskan ya oleh Imam Al-Qarafi di dalam kitabnya Ad-Dakhirah ini. Kemudian selanjutnya ada kitab Madarikut Tanzil wa Haqa'iqut Ta'wil atau lebih populer ya dengan kitab Tafsir An-Nasafi. Ini karya Imam An-Nasafi teman-teman ya. Ini karya Imam Abil Barakat Abdullah bin Ahmad bin Mahmud An-Nasafi Al-Hanafi, ulama yang wafat pada tahun 710 Hijriah, ulama besar dalam mazhab Hanafi teman-teman. Kemudian kitab Al-Madkhal, ini juga kitab yang sangat populer, karya Ibnul Hajj Al-Maliki yang wafat tahun 737 Hijriah. Selanjutnya ada kitab Idhahud Dalil, karya Al-Imam Al-Qadhi Muhammad bin Ibrahim Asy-Syafi'i Asy-Syahir bin Badruddin bin Jamaah atau biasa terkenal dengan Ibnu Jamaah yang wafat pada tahun 733 Hijriah. Selanjutnya teman-teman ada di dalam kitab Tafsir Bahrul Muhit, karya Al-Imam Al-Mufassir An-Nahwi, ulama ahli nahwu ya, yaitu Imam Abu Hayyad Al-Andalusi. Ini ulama nahwu, ulama bahasa yang sangat terkenal yang wafat tahun 745 Hijriah teman-teman. Kemudian selanjutnya ada di dalam kitab Al-Mawaqif fi Ilmil Kalam, karya Al-Imam Al-Qadhi Abdurrahman bin Ahmad Al-Iji. Sama ya, ulama terkenal juga beliau yang wafat pada tahun 756 Hijriah. Selanjutnya teman-teman ada di dalam kitab As-Saifus Saqil fi Raddi 'ala Ibn Zafil, karya Al-Imam Al-Faqih Taqiyuddin As-Subki Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 756 Hijriah. Selanjutnya ada di dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, karya Al-Imam Tajuddin As-Subki Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 771 Hijriah. Selanjutnya teman-teman ada di dalam kitab Darjul Ma'ali Syarah Badul Amali, karya Asy-Syaikh Izzuddin bin Abi Bakar bin Jama' Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 819 Hijriah. Selanjutnya ada di dalam kitab Fathul Bari bi Syarh Shahihil Bukhari, karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat pada tahun 852 Hijriah. Dan beliau ini termasuk ulama rujukan ya semua. Nah, siapa yang nggak tahu kitab Fathul Bari ini ya teman-teman. Kemudian selanjutnya masih di dalam kitab Fathul Bari ya di halaman yang sama. Selanjutnya ada kitab Al-Badru Thali' fi Hilli Jam'il Jawami', karya Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 864 Hijriah yang mengarang kitab Tafsir Jalalain. Jadi pengarang Tafsir Jalalain itu dua Jalal. Yang pertama Jalaluddin As-Suyuti, yang kedua Imam Jalaluddin Al-Mahali. Kemudian teman-teman ada di dalam kitab Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil Tafsir Al-Baydawi ya, yaitu karya Al-Imam Al-Qadhi Nasiruddin bin Umar bin Muhammad Asy-Syirazi Al-Baydawi yang wafat tahun 791 Hijriah. Selanjutnya ada di dalam kitab Tafsir Al-Tha'alabi
Al-Jawahiril Hisan fi Tafsiril Quran, karya Imam Abdurrahman bin Muhammad bin Makhluf Abu Zaid Al-Tha'alabi Al-Maliki yang wafat pada tahun 875 Hijriah. Selanjutnya teman-teman ada di dalam kitab At-Taisir fi Qawaid Ilmi Tafsir, karya Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Kafiji yang wafat pada tahun 879 Hijriah. Dan beliau ini termasuk salah satu guru daripada Imam Jalaluddin As-Suyuti ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada di dalam kitab Al-Lubab fi Ulumil Kitab, karya Al-Imam Al-Mufassir Abu Hafs Umar Ibn Adil Ad-Dimashqi Al-Hambali yang wafat pada tahun 880 Hijriah. Selanjutnya teman-teman ada di dalam kitab Al-Musamarah fi Syarhil Musayyarah, karya Al-Imam Kamal bin Abi Syarif bin Al-Hamam yang wafat tahun 905 Hijriah. Kemudian kitab Tahrilul Matalib lima tadhamanathu aqidatu Ibnul Hajib, karya Imam Asy-Syaikh Qadil Jamaah Al-Baqi At-Tunisi yang wafat tahun 916 Hijriah. Kemudian ada di dalam kitab Ghayatul Usul Syarah Lubbil Usul, karya Al-Imam Al-Qadhi Asy-Syaikh Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 926 Hijriah. Selanjutnya ada di dalam kitab Kifayatul Talib Ar-Rabbani ala Risalat Ibni Abi Zaid Al-Qayruwani Al-Alamah Ali bin Khalaf Al-Manufi Al-Maliki. Ini ulama terkenal juga teman-teman, di abad ke-10 ya, yang wafat pada tahun 939 Hijriah. Kemudian kitab As-Sirajul Munir fi i'anati ala ma'rifati ba'di ma'ani kalami Rabbina Al-Hakim Al-Khabir, karya Al-Imam Syamsuddin bin Ahmad Al-Khatib Asy-Syirbini Asy-Syafi'i, juga ulama Syafi'iyah yang sangat populer, wafat tahun 977 Hijriah. Selanjutnya kitab Dau'ul Ma'ali Syarah Badul Amali, karya Al-Imam Asy-Syaikh Mula Ali Qari Al-Hanafi. Ini ulama terkenal juga mazhab Hanafi, wafat tahun 1014 Hijriah. Selanjutnya ada di dalam kitab Syarah Wasiyatul Imam Abi Hanifah, karya Al-Imam Al-Alamah Akmaluddin Muhammad bin Muhammad Al-Babtari Al-Hanifi yang wafat tahun 1014 Hijriah. Selanjutnya ada di dalam kitab Aqawilus Thiqat fi Ta'wil Al-Asma' wa Sifat wal Ayatil Muhkamat wal Mutasyabihat, karya Al-Imam Al-Mar'i bin Yusuf Al-Karmi Al-Maqdisi Al-Hambali yang wafat pada tahun 1033 Hijriah. Selanjutnya Syarah Al-Kharidah fi Ilmi Tauhid, karya Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad Al-Adawi ya Asy-Syahir bin Dardir, yang populer dengan Imam Dardir ya, yang wafat pada tahun 1201 Hijriah. Selanjutnya ada di dalam kitab Al-Futuhatul Ilahiyah bi Tawdih Tafsiril Jalalain li Daqaiqil Khafiyah, karya Al-Imam Asy-Syaikh Al-Mufassir Sulaiman bin Umar Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 1204 Hijriah. Kemudian teman-teman ada di dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fi Idhahil Aqidatil Islamiyah, karya Al-Imam Asy-Syaikh Thahir bin Muhammad Al-Jazairi Ad-Dimashqi yang wafat pada tahun 1338 Hijriah.